Dan pada tahun 80-an saya ke sana. Perguruan tinggi Mekah dan Madinah itu hampir dosennya orang Mesir semuanya. Tapi sekarang hampir tidak ada dosen kecuali orang Saudi sekarang. Udah maju gitu. Ya apalagi ukurannya 100 tahun yang lalu. Buku karya Sakib Arsilan tadi, oh itu lebih jauh. Ini perbandingan 30 tahun yang lalu dengan sekarang sudah jauh berbeda tentang kemajuan di sana. Saya sewaktu di Kairo, guru-guru saya itu rata-rata adalah mantan guru besar di Mekah di Madinah. Tertulis di situ buku-buku yang dipelajari kan memang karya dosen langsung. Di situ tertulis umpamanya Dr. Muhammad Abu Musa Amid Kuliatil Lugha Arabiyyah Bimlamatil Arabiyyah Saudiyah Sabiqan, artinya ex atau mantan dekan Fakultas Bahasa Arab di Mekah. Ini adalah mantan dekan Fakultas Adab di ini. Disebutkan gitu. Tapi sekarang saya tanya para mahasiswa di sana, hampir tidak ada sekarang dosen dari luar negeri. Kalaupun orang luar negeri tapi sudah warga negara Saudi. Sudah maju betul. Nah, kemajuan sepesat ini ya harus kita jadikan sebagai suatu kebanggaan dan kita buktikan sebagai jawaban kepada umat. Kita enggak perlu meniru orang luar. Kalau mau meniru, ingin sejahtera bangsa Indonesia ini, tirulah aturan di sana. Lebih-lebih lagi saya merenung kemarin setelahnya beres pemilu. Kan pemilu ini dana yang digunakan untuk pemilu yang terhitung saja 7T ya. Itu yang terhitung itu. Belum lagi yang tidak terhitung. Yang dikeluarkan oleh para caleg. Yang sebahagian sekarang masuk rumah sakit. Kita doakan semoga mereka diberi nikmat sehat oleh Allah. Sehat lahir dan batin. Sudah berkorban demikian banyak. Aduh, stres. Kasihan. Ya, yang namanya berdoa ibadah. Itu yang terhitung saja 7 triliun. Di Saudi karena nggak pernah ada pemilu, uang 7 triliun dipakai kesejahteraan masyarakat, kan lebih bermakna itu. Apakah Indonesia harus mengikuti bentuk negara menjadi kerajaan? Bukan itu yang menjadi masalah. Urusan bentuk pemerintahan terserah namanya apa. Kan pernah didatangi pemerintah Saudi, didatangi oleh Barat. Saya usulkan Anda rubah nih bentuk pemerintahan menjadi republik, taati aturan demokrasi. Balik nanya, sasarannya apa demokrasi itu? Apa demokrasi itu? Ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang begitu kan di sini katanya, di sana belum tuh. Di sini di Saudi katanya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ini. Di tempat yang lain yang mengaku demokrasi belum tercapai. Gitu. Di sini mereka berbisnis tanpa dipungut pajak. Hasilnya oleh mereka, dimanfaatkan oleh mereka, untuk mereka semuanya. Dan pemerintah hanya mendukung. Ketika ada beberapa mahasiswa di Riyadh melakukan demo agar ya ada perubahan manajemen kepemimpinan supaya diterapkan demokrasi. Ya sudah, para mahasiswa yang demo dipanggil semuanya, dinaikkan beasiswanya, selesai sudah. Bukankah demokrasi itu untuk kesejahteraan? Nih, kami tambah beasiswa kamu, beres. Enggak dilanjutkan demonya. Semuanya dinaikkan beasiswanya, udah selesai. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan demokrasi kalau memang hanya sekedar membuang-buang uang? Nah, di sana jelas tidak. Uang betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat. Minyak bensin kemarin saya tanya berapa harganya bensin sekarang, turun lagi katanya. 1 real dapat 3 liter.
1000 saleter. Nah, di sini berapa sekarang? 6.000, 6 kali harga di sana. Jadi kita ini bicara realita, jangan teori terus. Negara maju itu begini, realitanya mana? Kemudian yang paling kita kagumi adalah kalau yang namanya negara maju itu adalah untuk kesejahteraan, ketenangan hidup, ketentraman, kemudian kebersihan. Di sana jelas setiap waktu sholat masjid penuh dengan orang-orang yang bersih lahir dan batin. Komunikasi antar sama masyarakat, saling sayang, menyayangi, cinta, mencintai, saling mendoakan, berjabatan tangan. Sementara yang disebut-sebut negara maju dengan penataan kota begitu rapi, begitu menakjubkan, begitu bersih, tetapi kalau kehidupan masyarakatnya tidak menikmati gimana? Saya dapat obrolan dengan orang Sydney, orang Brisbane. Kata teman yang undang saya di sana, Ustaz, katanya kami untuk saat ini ya mungkin berani mengundang Ustaz musim dingin aja. Musim panas rasanya katanya belum berani. Kenapa? Tempat yang saya tinggali di Sydney itu, kalau musim panas, kata yang tinggal di situ, ini biasa. Di depan rumah ini lalu lalang laki-laki perempuan tanpa busana sama sekali. Itu teh binatang apa anak kecil ya? Badannya besar, udah pada tua, tetapi kok berani seperti itu? Itu berarti tidak tercapai kan kesejahteraan? Kesejahteraan, keamanan lahir, keamanan batin. Kemudian pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang mereka tanpa merasa malu bergabung gitu, orang-orang tanpa busana. La haula wala quwata illa billah. Kita kan kalau melihat orang begitu kan orang gila kan ya, bukan orang sehat. Berarti kota yang begitu bersih, rapi, penataan kotanya diisi oleh kumpulan masyarakat seperti itu, berarti diisi oleh orang. Bagaimana dikatakan aman? Bagaimana dikatakan sejahtera? Ya, masih banyaklah bahan tafakur kita untuk kita tingkatkan rasa syukur. Ternyata umat Islam jauh lebih maju dibanding dengan non-muslim. Dan kita perhatikan nanti ayat ini, kajian ayat belum selesai ya, keburu ingin menyampaikan isinya dulu, baru nanti didukung dengan pemahaman ayat kita. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah 126 dihubungkan dengan surat Ibrahim ayat 35. Dua-duanya merupakan pelestarian doa Nabi Ibrahim, diabadikan dalam Al-Quran sehingga kita membacanya kapanpun kita mau membacanya. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan keamanan dari dua hal, aman lahir dan aman batin. Permohonan aman lahir yang sering disebut dengan kesejahteraan atau keamanan fisik itu tercantum di dalam surat Al-Baqarah. Rabbij'al hadza baladan amina, jadikanlah daerah ini menjadi negeri yang aman. Aman apa maksudnya? Warzuq ahlahu minas samarat, berikan kepada penghuninya makanan dari buah-buahan. Yang tidak dapat dibayangkan pada waktu itu, di tanah tandus dan kering ada buah-buahan.
Nabi Ibrahim tidak memohon jadikanlah tanah yang tandus kering ini jadi subur. Tapi permohonannya enggak minta subur, tapi minta makanan saja langsung. Sebab kalau sekiranya Makkah subur, ada sawah, ada kebun di mana bapak-bapak, ibu-ibu mau nginap kalau umrah dan haji. Justru dengan tandus dan kering tanah di sana, maka begitu mudah membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, padat dengan penduduk di sana. Tetapi buah-buahan ternyata lebih lengkap daripada buah-buahan yang ada di Bandung. Karena memang permohonan ada makanan berupa buah-buahan. Kenapa cuma buah-buahan? Tidak dengan dagingnya, sudah pada punya kalau memang peternakan waktu itu juga. Banyak masyarakat di sana yang memang mengandalkan kehidupannya dengan kehidupan bersama unta. Kemana-mana bersama unta, cari makan, cari minum dengan untanya. Mereka sudah biasa, makanya yang pada waktu itu diperlukan sekali buah-buah. Otomatis kalau ada makanan perlu ada minumannya, dan minumannya ternyata dicapai dengan perjalanan yang dilakukan oleh Hajar, yaitu adanya Zam-Zam. Dan hingga saat ini Zam-Zam tidak pernah berkurang. Ketika diperlukan umpamanya ya 2 ton, maka akan diganti dengan 2 ton juga, sesuai dengan yang diperlukan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penekanan di sini, warzuqhum minas tsamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Berikan rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Siapa mereka itu? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana bagi yang kufur? Fa umatti'uhu qalilan. Diberi juga nikmat makan, tapi kan cuma sebentar, qalilan. Artinya orang-orang yang kufur kepada Allah dapat juga hidup di sana. Dan disinilah pentingnya ada manajemen, kan gitu. Bagaimana supaya ada pemerataan harta, pemerataan bisa menikmati kehidupan makanan dan minuman. Dan terbukti untuk Makkah Madinah memang untuk man amana billah, hanya orang yang beriman kepada Allah saja. Di luar Makkah, di luar Madinah banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Di Jeddah, di Riyadh banyak orang yang non muslim. Dan saya kemarin ya, perjalanan umroh dai ini di samping memang diberi fasilitas berupa tempat, makanan dan minuman yang kadang-kadang membuat para jamaah tercengang. Makanan yang tadi pagi belum habis datang lagi siang, yang siang belum habis datang lagi malam, akhirnya sudah diambil oleh petugas, nggak tahu dibuang kemana. Kenapa kok mereka berlebih memberikan makanan? Mereka tidak merasa mubazir kalau untuk menghormati tamu. Berlebih nggak apa-apa kalau tujuan untuk menghormati tamu. Bahkan puncaknya terakhir malam Sabtu, karena Sabtu pergi meninggalkan Makkah, malam Sabtu diundang untuk menikmati tempat yang disediakan di luar atau di perbatasan Makkah. Kita sampai di sana, ngobrol dengan para ulama berbicara tentang masalah perkembangan dakwah di seluruh dunia. Setelah itu ya disediakan makanan ringan, dan setelahnya makanan ringan. Nah sekarang tibalah saatnya bagi antum semuanya, silahkan mau futsal atau mau berenang. Subhanallah. Udah, akhirnya jamaah umrah dai dibagi 2, ada yang futsal, ada yang berenang. Saya sampai bilang, pertama kali saya berenang di Mekah nih. Ada tempat rekreasi. Setelahnya berenang, pada capek, disediakanlah makanan besar. Jamaah lagi-lagi kebingungan melihat makanan sebanyak itu. Kan satu tampan kan ini buat berlima, karena kita 25 orang, 5 tempat. Nah, ditemani oleh seorang ulama masing-masing. Itu rata-rata kan satu wadah itulah setengah kambing lah gitu. Bingung makannya ya, nggak sampai setengahnya lah kemakan.
penghormatan mereka kepada para aktivis ibadah dan dakwah sangat luar biasa. Dan pelayanan yang dilakukan seperti itu tuh untuk semua orang yang datang berumroh dengan peserta umroh dai. Memang dari mana saja yang datang? Selama saya di tempat penginapan di Aziziyah Janubiyah, saya datang hari Jumat malam. Kemudian 2 hari setelah itu datang rombongan umroh dai dari Jerman. Kira-kira 3 hari berlalu datang lagi jamaah umroh dai dari Spanyol. Pas saya mau pulang datang lagi jamaah umroh dai dari Afrika Selatan. Terus semuanya dilayani, makanan, minuman, transportasi dan tempat. Berapa biaya yang digunakan untuk melayani semuanya itu? Tidak dapat kita hitung, dan itu terus menerus itu selama musim umroh. Baru nanti musim haji tidak ada lagi kan gitu. Selama musim umroh terus dilayani, dari mana-mana berdatangan umroh dai. Dan perjalanan dakwah yang dilakukan oleh para ulama di sana yang bergabung di dalam Al-Maktabut Ta'awuni Lid-Da'wati wal Irsyad wa Tawiyatil Jaliyat bi Janubi Makkah. Jadi satu kantor pelayanan pendidikan Islam untuk semua masyarakat dunia yang bisa terjangkau, semuanya dibina. Antara lain programnya apa? Kemarin disampaikan pada pertemuan terakhir, program sekarang yang paling banyak adalah membina para karyawan yang kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Saudi Arabia. Entah orang Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dari mana yang kerja di sana. Ini maktab dakwah ini mengunjungi perusahaan-perusahaan, berkomunikasi dengan mereka agar semua perusahaan memberikan waktu buat karyawan. Waktu apa? Waktu untuk ngaji. Dalam sebulan minimal 3 hari ngaji. Maktab menyediakan para ulama membina mereka. Dan dari para peserta tersebut, manakala diketahui ada yang potensial, dibina terus, ditingkatkan sampai mereka menjadi khatib, menjadi imam. Dan buat orang yang memang memiliki kehebatan, kecerdasan dan juga kerajinan, ada reward juga buat mereka. Satu perusahaan ada yang memiliki karyawan 40.000, semuanya dipersilahkan untuk ngaji, dibina semuanya. Kenapa kok para karyawan dibina? Para ulama di sana berharap agar mereka manakala sudah habis kontrak pulang ke tanah air masing-masing menjadi ulama. Allah, luar biasa. Saya mendengar sekian banyak organisasi internasional berbicara tentang teori, wah luar biasa. Ternyata ini bukan teori lagi tapi praktik. Kalau umpamanya Hizbut Tahrir berbicara tentang khilafah, ternyata kalau saya perhatikan Saudi sudah terjun untuk membina umat yang datang dari berbagai penjuru dunia yang kerja di sana atau yang umroh ke sana. Bahkan ada materi khusus kemarin dari seorang ulama disampaikan pada hari Kamis kalau nggak salah pagi. Dia menyatakan semestinya katanya jamaah umroh, jamaah haji yang datang ke sini itu jangan hanya rutin tawaf dan sa'i, apalagi waktunya lama di sini. Hendaklah manfaatkan selama di situ untuk menggali ilmu. Di sinilah tempatnya Al-Quran turun. Di sinilah tempatnya Rasulullah membina para sahabat. Gak usah nyari-nyari ke tempat yang jauh-jauh. Di sini ada. Sebagaimana para ulama terdahulu, banyak sekali ulama-ulama yang menyebar ke seluruh dunia. Setelahnya mukim di Mekah, pulangnya menjadi ulama. Ahmad Dahlan kan selama di Mekah sekian lama, pulang ke Indonesia langsung berdakwah sampai berdirilah Muhammadiyah. Termasuk Pak Hamka, termasuk siapa lagi, banyak lagi itu ulama Indonesia yang mencari ilmu di sana. Nah kemarin itu dibangkitkan hal itu. Dan alhamdulillah karena ini adalah memang para aktivis dakwah,
sehingga diberi ilmu seperti itu sangat luar biasa. Dan saya sebelum berangkat mengingatkan kepada para peserta dai, para peserta umrah dai, saya bilang nanti bapak-bapak, para ustadz, para kiai ini akan sering berpelukan dengan para ulama di sana. Dan bagi perokok pasti akan tercium sebilang baunya rokok. Itu kaget itu peserta. Sedangkan ada 2 orang perokok berat. Ya, selama di sana alhamdulillah dia bertahan. Dan yang satu lagi sudah bilang, saya insya Allah tidak akan merokok lagi katanya. Ternyata kuat. Ini kan kalau berpelukan kan tercium kan baunya itu pasti bagaimanapun gitu. Itulah salah satu bukti kemajuan di sana itu bukan cuma dinikmati oleh orang Saudi, tetapi juga oleh orang luar yang ada di Saudi. Bukan cuma hanya orang yang ada di Saudi, tapi juga orang luar yang ada di luar. Bahkan sekarang dengan menggunakan alat elektronik, mereka berdakwah, digilir para ulama nongkrong di depan internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari luar. Banyak sekali orang yang bertanya non muslim, yang lama kemudian mereka pada masuk Islam. Dan sudah ribuan orang masuk Islam hanya mendapatkan jawaban-jawaban dari para ulama di Mekah dan di Madinah dan di Riyadh. Itu digilir para ulama menjawab pertanyaan berbagai hal. Dan tentunya para ulama tersebut adalah orang yang memang pandai berbahasa asing, bukan hanya bahasa Arab. Itu sudah ribuan, minimal dalam setahun 1000 masuk Islam melalui dakwah internet. Ini sangat luar biasa kemajuan dakwah di sana. Sementara kalau umpamanya negara-negara yang lain yang disebut maju hanya berbicara tentang fisik, bisa membuat senjata demikian hebat. Terus senjata itu kan buat keamanan kan? Kalau buat menghancurkan bukan kemajuan, itu mah perusakan. Nah, di sana sudah begitu nikmat, diraih keamanan karena memang Allah sudah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadzal balada amina, Rabbij'al hadza baladan amina. Nah, pada surat Al-Baqarah kaitan keamanan dengan rezeki, dan pada surat Ibrahim keamanan berkaitan dengan masalah akidah. Banyak orang kalau sudah mendapatkan harta yang banyak, kedudukan tinggi, akidahnya hancur. Berarti tidak aman. Yang aman itu adalah lahir dan batin. Ketika memang akidahnya beres, batinnya pun terjaga keamanannya. Buktinya tadi di luar masjid mobil-mobil nyala semuanya pada hidup, nggak ada yang nyuri. Karena apa? Karena memang aman akidahnya. Tentu manajemen pemerintah juga sangat berperan. Karena di sana diketahui pencurian, hukumannya juga cukup berat. Nggak cuma masuk penjara, setelahnya masuk penjara dibayar oleh keluarga, keluar lagi. Itu di negeri tetangga itu. Tetangga ya yang gitu ya. Tetangga Malaysia maksudnya, yaitu Indonesia. Iya kan, ada penjahat masuk penjara, udah dibayar oleh keluarga, keluar lagi, selesai. Di sana kan nggak bisa begitu. Jadi ternyata kemajuan itu dapat dicapai dengan komunikasi ibadah. Artinya dengan tauhid negara akan maju. Tanpa tauhid, kalaulah disebut maju, hanya maju lahirnya saja, tapi tidak dinikmati kemajuan tersebut. Kota ditata dengan begitu rapih, tapi ternyata penduduknya masih banyak yang repot. Sewaktu saya ngobrol dengan salah seorang ustadz, guru Maqdis, cabang Sydney. Di sini kan ada cabang Maqdis ya. Dia cerita, saya ngajar Islam kepada anak-anak SMA di sini, orang Indonesia yang ada di sana. Mereka serius belajar tentang sholat, tentang wudhu, tentang saum, dan lain sebagainya. Ketika tiba waktu sholat, si ustadz bilang,
Adik-adik sekarang ini sudah tiba waktu sholat, yuk kita sholat. Anak-anak bilang, maaf Pak, saya belum siap sekarang. Enak aja bilang belum siap, belum mau sholat sekarang. Dari berapa katanya, dari 30 orang yang mau sholat cuma berapa? 3 orang atau 4 orang. Dengan tidak merasa berat mengatakan tidak mau sholat. Orang tuanya bingung harus digimanain. Harus lingkungannya memang mereka orang yang beragama yang lain juga tidak biasa ibadah. Apalagi umat Islam yang ibadahnya setiap hari 5 kali, yang seminggu sekali saja tidak ibadah mereka. Bahkan si ustadz ini kan kerja, dia tidak mendapatkan honor dari ngajar, hanya semata-mata dakwah, tapi dia mendapatkan hasil dari yang lain. Dia sering diajak bicara oleh teman-teman satu pekerjaan. Temannya berkata, saya bingung melihat kamu, katanya, gaji kamu jauh di bawah saya, tapi kok kehidupannya kamu tenang-tenang aja sih, gimana sih cara ngaturnya? Kenapa? Temannya itu gajinya di atas dia lebih besar, tapi setiap mau menerima gaji sudah kasbon duluan. Karena memang mereka mengisi kehidupan pada malam libur itu kan untuk perbuatan yang tidak bermakna kan, menghabiskan uang demikian banyak. Nah, dengan adanya pembinaan akidah keislaman ternyata lebih hemat. Jadi kalimat wajnubni wa baniya an na'budal asnam, inilah pembangunan negara yang aman secara batin. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang perlu dimasyarakatkan bahwa kemajuan Mekah khususnya dengan Madinah ini adalah jelas-jelas milik umat Islam yang tidak tercapai oleh yang lain. Ya, tapi kan itu yang membangun mungkin orang kafir. Enggak boleh ke Mekah masuk orang kafir. Ke Mekah ke Madinah kan enggak boleh ada orang kafir masuk. Berarti kemajuan teknologi di sana lah hasil orang muslim semuanya. Sementara pemainnya tentang dakwah berupa kaset, berupa VCD, berupa lain sebagainya. Saya ini masih beberapa tahun yang lalu sholat Jumat akhir Ramadan di Mekah di tahun 90-an ini. Saya waktu itu sangat kagum, terharu, tersentuh dengan khutbah Syekh Sa'ud Syuraim. Pada waktu saya mendengarkan khutbah, saya ingin sekali mendapatkan kasetnya ini. Itu Jumat. Pas pulang sholat asar, lewat toko-toko kaset, sudah menyetel kaset tersebut. Ternyata sudah beredar. Cepat sekali teknologi di sana. Jadi sewaktu berlangsung ceramah, khutbah Jumat, khutbah atau sholat tarawih, itu yang ngerekam di mana-mana. Pulang dari sholat sudah beredar. Bahkan yang lebih hebat lagi, ketika mengikuti doa witir, doa tahajud menjelang subuh, begitu bagusnya, habis sholat subuh sudah beredar VCD-nya di mana-mana. Bukan cuma sih di VCD sudah beredar di mana-mana. Itu kan kecanggihan juga, kecanggihan teknologi mereka. Dan bagus lagi hasilnya. Jadi apa yang dimaksud dengan kemajuan? Ternyata sering sekali manusia muslimin tertipu dengan kemajuan senjata. Kalau sekarang pemainnya internet atau pemainnya komputer, dibuat pemainnya orang yang membuatnya tidak tahu muslim apakah tidak. Yang paling penting sekarang umat Islam sudah mampu memanfaatkannya lebih hebat daripada mereka. Untuk kepentingan dakwah, untuk penyebaran agama Allah, untuk Al-Quran, untuk segala macam. Itu kan merupakan kemajuan. Adapun masalah tukar menukar itu biasa. Orang negara-negara kafir mendapatkan kenikmatan dari negara muslim kan, berupa barang-barang milik
dari kaum muslimin, atau umpamanya minyak umpamanya dikirim ke sana, ya biasalah tukar menukar. Kamu memanfaatkan hasil kami memanfaatkan hasil kamu, kan gitu. Tapi kemajuan di mana hakikatnya? Kemampuan memanfaatkan, itu yang paling maju. Dan lebih lagi kalau umpamanya kita merenung, tafakur di Masjid Nabawi dengan kecanggihan teknologi dari berbagai segi, atau di Masjidil Haram, pengeras suara di Masjidil Haram kan lebih jelas dari pengeras suara ini kan. Ini kan tempat cuma segini. Mari kita bandingkan kejelasan suara di Masjidil Haram yang berapa hektar dengan kejelasan di sini. Di sini kalah. Masjid Salman, wah ITB teknologi lagi. Saya kadang-kadang kalau lagi ceramah di Masjid Salman suka nanya kepada jamaah, jelas nggak suaranya ke belakang? Saya bilang, kurang jelas katanya. Tuh, coba tempat yang sesempit ini sampai nggak jelas, sementara di sana di Masjidil Haram sampai keluar jelas, di dalam nggak ada yang tidak jelas. Itu kan kemajuan teknologi semuanya itu. Dan itu yang buat orang Islam semuanya ada di sana. Lalu bangunan yang begitu luas, diberi AC cukup semuanya. Bahkan Masjid Nabawi itu kan ya dapur AC-nya sangat jauh kan dari masjid, karena kalau dekat itu juga bisa mengganggu, dan dengar-dengar itu tidak bisa ditiru oleh pihak luar itu, khusus untuk orang sana saja. Subhanallah, demikian banyaklah. Dan sekarang sudah ditandatangani oleh Raja, Masjid Nabawi akan diperluas menjadi 3 kali lipat sekarang. Sekarang luasnya segitu, nanti akan 3 kali lipat dari itu. Dananya dari mana? Dari Zat yang Maha Kaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kita ada pajak, kemudian fasilitas disediakan buat masyarakat, itu dibayar dari pajak kan? Di sana kan bukan dibayar dari pajak. Atau umpamanya di negara-negara yang memang disebut maju, fasilitas olahraga bagus, kemudian gratis, itu kan dari pajak. Di sana bukan. Hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para pengusaha kecil pun mereka tidak terbebani harus bayar pajak, makanya maju-maju saja. Walaupun majunya lambat buat pengusaha kecil. Pengusaha besar lebih besar lagi. Dan kita saksikan, entah waktu umroh, entah waktu haji, entah waktu Ramadan, rumah makan gratis kan selalu ada kan. Kemarin juga waktu di Madinah, setiap kali pulang sholat sudah antri itu orang Pakistan, Bangladesh, antri untuk ngambil makanan, udah panjang sekali antrinya. Itu setiap hari. Sangat-sangat luar biasa, sulit dicari tempat yang lain. Itu semuanya membuktikan kemajuan-kemajuan yang tidak dicapai oleh negara-negara yang lain. Makanya kita rubahlah paradigma sekarang. Dengan apa umat Islam maju dan mengapa non-muslim tertinggal. Rubah kita. Jangan menggunakan bahasa lama. Kenapa muslim tertinggal sementara yang lain maju. Kita rubah sekarang. Dan ini juga untuk menyelamatkan akidah. Akidah terutama akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Karena sering dituduh ulama Mekah, ulama Madinah sering dituduh bahwa mereka khianat. Kalau mereka khianat, kok kenapa Allah berikan barokah kepada mereka? Gak mungkin diberikan barokah oleh Allah kalau memang mereka para pengkhianat. Kenapa disebut khianat? Katanya khianat tentang kekuasaan. Mestinya bukan mereka yang memegang kekuasaan. Oh, itu matu politik lah, cinta kekuasaan. Ada lagi ajarannya sesat katanya. Kalau ajarannya sesat gak mungkin dibiarkan di sana. Buktinya kok semakin maju semakin barokah saja. Bahkan seorang pemateri dari ulama di Mekah menyatakan, kami diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanat besar berupa harta untuk kepentingan umat. Makanya di sana itu kekayaan bukanlah merupakan kebanggaan. Dirasakan kebanggaan oleh mereka kalau memang bisa membagi kepada sekian banyak umat. Sampai salah seorang pengusaha yang ikut bersama kami umroh dai
Pulang dari masjid dia berkomentar, iya katanya, orang sini kekayaannya yang berlimpah begitu, kelihatannya kecil-kecil saja katanya. Kita kadang-kadang suka sibuk, ketakutan harta hilang dan sebagainya. Padahal besok lusa mungkin kita sudah berpisah dengan harta. Itu sangat luar biasa. Dan kemarin itu ya kami didesak, kamu Magdis katanya harus segera punya radio, punya televisi. Iya, dalam hati memang keinginan mau sih, tapi dari mana mulai? Mereka itu sebetulnya ingin melihat kita memulai. Mulai dulu. Kalau sudah mulai lalu kekurangan dana, mereka akan menyumbang gitu. Kalau belum mulai, kita minta dari awal, mereka nggak akan mau. Begitu cara mereka. Itu bukan cuma orang luar, termasuk orang Madinah, orang Mekah. Cerita seorang pemuda punya keinginan ingin mengadakan kegiatan kerohanian buat para remaja. Dia bikin proposal, minta dana kepada seorang dermawan. Kata seorang dermawan, mana buktinya kamu berbuat? Iya kan belum punya dana. Kerjakan dulu apa yang kamu mampu. Bagaimana kami mampu? Nggak ada dana. Pinjamlah katanya. Gimana? Apa yang kamu miliki? Akhirnya sudah, pemuda itu berniat, sudah mereka minjem dulu uang, bukan minta sumbangan tapi minjem, entah kepada orang tuanya, entah kemana. Langsung pinjem kamera, segala macam pinjem, adakan kegiatan, terbukti kegiatannya ada, dipoto, kasihkan kepada dermawan, baru turun dana. Begitu cara mereka itu. Jadi nggak mau mereka menyumbang dari awal. Nampaknya kita sangat terpanggil sekarang ini untuk ya punya saluran. Sampai seorang ulama bertanya, Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Sudah berapa televisi, sudah berapa radio yang digunakan murni untuk dakwah? Malu kita menjawabnya. Betul-betul malu. Aduh. Sedangkan di sana kan ada beberapa channel televisi sama sekali tidak ada iklan. Dakwah terus. Radio ada idaatul Quran, dakwah terus. Tanpa diisi dengan iklan sama sekali. Inilah kadang-kadang kita malu ketika memang mengaku sebagai negara muslim terbesar di dunia, tapi belum sampai ke arah sana. Padahal orang kaya juga di kita tidak terhitung jumlahnya. Cuma memang pengelolaan kekayaan yang memang masih perlu diperbaiki, dipertanyakan bahkan. Karena bulan Ramadan ramai lah berbicara zakat. Bahkan banyak panitia baru, panitia musiman, amilin musiman. Padahal kalau musiman bukan amil. Amil itu adalah sudah menjadikan profesi, tidak pekerjaan lain kecuali itu baru amilin itu. Wallahu alam. Ini sebatas perjalanan sejak oleh-oleh saja. Nanti insyaallah pekan depan kita mulai lagi mengkaji dari surat Al-Baqarah. Baru sampai ayat berapa lupa lagi. Kita lanjutkan insyaallah masa depan. Masih ada waktu 5 menit, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada. Kiranya tidak ada, baik kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.